Kasus kista endometriosis bilateral sering kali terjadi pada seorang perempuan dengan kondisi infertilitas. Jadi si ibu ini sudah menikah cukup lama, kemudian pernah melakukan operasi kista endometriosis ya setahun lalu lah kira-kira. Dan kemudian pada saat melakukan pemeriksaan, kebetulan ini bukan pasien saya juga, terus kita lihat kok endometriosisnya muncul lagi ya. Jadi kita lihat saluran kirinya kok terlihat seperti tersumbat. Jadi seperti ada penyumbatan adesi atau perlengketan pada saluran tuba yang kiri. Ini rahimnya terlihat normal ya, tidak ada miom, tidak ada polip di rahim, bisa kita lihat dengan jelas. Dan kemudian kita anjurkanlah pemeriksaan HSG. Jadi kalau sekarang kita mau program, paling tidak kita tahu saluran tuba falopi atau indung telurnya masih bagus apa tidak. Nah ini kita lihat posisi rahimnya, posisi rahim si ibu bagus, tidak ada miom, tidak ada polip ya. Rongga rahimnya ini yang kita tunjuk, ini rongga rahim yang bentuknya seperti segitiga itu. Nah ini rongga rahimnya normal. Jadi sebelum dia mencoba mau cara natural, kita memberikan penyuburan, paling tidak saya harus mengerti saluran indung telurnya masih bagus atau tidak. Karena waktu dia melakukan operasi kista, itu tidak dicek bagaimana patensi tuba namanya, tes patensi tuba. Apakah kedua tuba falopinya masih bagus atau tidak. Karena kalau tes patensi tubanya sudah jelek ya tinggal opsinya kita bayi tabung. Ya, jadi ini kondisi rahim si ibu masih normal, bagus. Dan kita lakukan HSG untuk melihat apakah kista endometriosis yang ada itu menyebabkan perlengketan di indung telur atau tidak. Ya, jadi ini kita masih melihat kondisi rahimnya masih baik, tidak ada masalah. Jadi terus kita anjurkan nanti dia cek HSG. Dari HSG kita tahu ternyata saluran tuba kanannya masih bagus meskipun ada kista endometriosis. Ini ketebalan endometrium selaput lendirnya normal 6 mm ya. Nah terus kita lihat sisi indung telur yang ada kista. Nah yang gambaran butek di tengah itu kistanya. Kalau yang hitam itu telur yang masih bagus. Jadi sekalipun ada kista endometriosis ini telurnya masih bisa kita pacu. Dan untung HSG hasilnya hari ini jadi saluran indung telur kanannya masih terbuka. Jadi ada peluang juga untuk hamil normal, sementara saluran kiri buntu ya. Jadi kalau telur ini bisa kita pacu ovulasi, mudah-mudahan bisa ditangkap oleh saluran tuba. Nah ini kista endometriosisnya. Jadi cukup besar juga. Dan ingat kista endometriosis itu berasal dari darah haid yang tidak keluar. Jadi kembali masuk, kemudian tertanam di indung telur kanan kiri. Maka dari itu kalau darah haid sampai masuk ke dalam, dia melewati saluran tuba. Darah haid itu sifatnya lengket ya, jadi bisa membuat perlengketan, bisa membuat saluran tuba jadi buntu. Nah ini telur-telurnya masih bagus ya, mudah-mudahan kita bisa pacu. Terus ibu masih mencoba ingin siklus normal dulu ya, oke, kita coba support. Nah kalau yang ovarium kiri ini sudah perlengketan ya, karena endometriosis juga. Dan endometriosis ini kekambuhannya tinggi 80%. Kadang baru operasi 3 bulan lalu, tahu-tahu bulan ke-6 muncul lagi endometriosisnya. Dan dia bikin perlengketan. Jadi kita cobalah
kita pacu penyuburan, kita kontrol setiap bulan pada masa subur. Mudah-mudahan ini saluran kanannya terbuka, mudah-mudahan bisa terjadi pembuahan spontan ya. Kista endometriosis bilateral yang kanan besar 5 cm. Kalau yang kiri ini kambuh kembali, jadi ukurannya sekitar 2 cm. Dengan riwayat infertilitas primer. Nah, kita coba untuk kita pacu pada siklus-siklus berikutnya.